Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rami Widri dari kelas Reger A MGT 1. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS, pengantar manajemen, dan pembahasan materinya. Yang pertama yaitu deklarasi, tanggung jawab, dan kewenangan. Pembahasan yang kedua, motivasi. Pembahasan yang ketiga, kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Pembahasan keempat yaitu manajemen konflik. Pembahasan pertama, delegasi, tanggung jawab, dan kewenangan. Delegasi adalah suatu kegiatan untuk memberikan sebagian wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain untuk melakukan suatu kegiatan yang mana pihak penerima wewenang harus mampu mempertanggungjawabkan kepada orang yang melimpahkan wewenang. Tujuannya adalah agar supaya pengambilan kebijakan dan proses operasional di dalam perusahaan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Unsur-unsur delegasi. Yang pertama, alokasi tugas. Yang kedua, penugasan tanggung jawab. Yang ketiga, pelimpahan wewenang. Yang keempat, penciptaan akuntabilitas. Tanggung jawab dan kewenangan. Manajer yang diberikan wewenang menyadari terdapat tanggung jawab dalam setiap wewenang dan menjalankan tanggung jawab tersebut. Pelimpahan wewenang. Pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut. Kendala dalam melimpahan wewenang. Yang pertama, kapasitas staf yang terbatas. Yang kedua, kurang bertanggung jawabnya atasan akibat pelimpahan wewenang. Tindakan agar wewenang agar efektif. Yang pertama, menentukan hal-hal yang dapat didelegasikan. Yang kedua, penentuan orang yang layak untuk menerima delegasi. Yang ketiga, penyediaan sumber daya yang dibutuhkan. Yang keempat, pelimpahan tugas yang dapat diberikan. Yang kelima, intervensi pada pembahasan kedua yaitu motivasi. Motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu. 5. Perspektif kontemporer mengenai motivasi. Yang pertama, perspektif kebutuhan. Yang kedua, perspektif keseimbangan. Yang ketiga, perspektif penghargaan. Yang keempat, perspektif penguatan. Yang kelima, perspektif penyusunan tujuan. Pembahasan ketiga, kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Kelompok kerja adalah kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Kelompok kerja terdiri dari kelompok kerja formal, kelompok kerja informal. Peran kepemimpinan dalam kelompok kerja ada dua, yaitu pemimpin formal dan kedua pemimpin informal. Komunikasi adalah proses di mana seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbolik. Bentuk-bentuk komunikasi ada dua, komunikasi interpersonal, yang kedua komunikasi dalam bentuk jejaring komunikasi. Hambatan organisasional dalam berkomunikasi. Yang pertama, semantik. Yang kedua, perbedaan tingkat manajemen. Yang ketiga, persepsi yang berbeda antar bagian. Yang keempat, kelebihan beban kerja. Yang kelima, hambatan-hambatan lain. Pembahasan terakhir yaitu manajemen konflik. Manajemen konflik adalah langkah yang diambil pihak ketiga dengan tujuan mengarahkan konflik ke hasil tertentu yang mungkin atau tidak menghasilkan hasil akhir berupa penyelesaian konflik atau mungkin tidak menghasilkan ketenangan atau hasil mufakat. Strategi manajemen konflik ada 5. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, diagnosa. Yang ketiga, penyepakati solusi. Yang keempat, pelaksanaan. Yang kelima, evaluasi. Fungsi manajemen konflik ada 4. Yang pertama, meningkatkan kinerja dan keaktifan karyawan. Yang kedua,
mengembangkan kemampuan karyawan. Yang ketiga, melatih kemampuan penyelesaian konflik. Yang keempat, meningkatkan rasa saling menghormati. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.